よう、おはよう、こんにちは、こんばんは。ようみんな、俺の勝利だ。お前はまだ生きてるのか。このクソ雑種。じゃあ、サブスクライブはお願いね。このクズの人間。Halo guys, balik lagi bareng gua Crazy Akuma. Kali ini gua mengundang bintang tamu yang kalian semua pasti sudah tahu siapa dia. Ya, kali ini gua mengundang bintang tamu yang pernah main juga di story Dark Fog gitu ya. Ya, kalian pasti sudah pada tahu si Rubah Biru. Ya, kita sambut si Aoi no Kitsune, rival gua, Freya Kagami. Ya, Freya Kagami. Ya, makasih Ji udah diundang di podcast. Ya, gua nggak tahu ini podcast atau apa, bincang-bincang biasa gitu lah ya. Bincang-bincang biasa. Bincang-bincang biasa ya. Oke. Perkenalkan, gua Freya Kagami. Gua punya channel Freya Kagami. Ya, gua temennya Crazy gitu, teman, tapi ya pura-pura jadi rival aja gitu di series Dark Fog. Oh, pura-pura itu tadi ya, jika nggak musuhan bener ya? Nggak dong, kita kan teman. Oh, siap. Jadi gini ini mau bahas apa nih kira-kira? Gini, jadi kan ini gua pertama bikin channel ini adalah bikin apa istilahnya tuh, bikin karakter apa ya, dark VTuber gitu kan, yaitu sebagai Crazy Akuma atau artinya iblis gila gitu ya. Jadi di sini tuh bahas yang ngeri gitu. Anjay, ngeri gimana tuh Ji? Ya kayak pengalaman horor lu gitu, kali aja lu ada pengalaman horor gitu. Oh, pengalaman horor gua ya. Oke, gua mulai dari mana ya? Tapi bentar Mi. Lu emang ada pengalaman horor gitu yang bisa kayak lu ceritakan ke subscriber Crazy Akuma? Pengalaman horor sih ada ya. Cuman untuk gini gua cerita dulu aja ya. Maksudnya biar ntar gua bisa jelasin di akhir. Oke, siap, ceritain dulu aja. Ya intinya gini sih Ji, gua kalau pengalaman horor tuh dulu ya, waktu gua kalau nggak salah tuh kelas SMK gitu, SMK kelas berapa ya, gue lupa, kelas 1 mungkin, atau pas MTS kelas 3, gua lupa antara MTS kelas 3 atau SMK kelas 1. Itu gua tuh dulu ikut ilmu kebatinan gitu. Serius lu? Emang lu ikut gitu-gituan? Ya, gua ikut ilmu kebatinan dulu. Ya, dapat itulah amalia kayak zikir, wirid gitu. Benar, emang baca kayak apa tuh? Apa yang dibaca tuh? Gua sih lebih ke baca ini sih. Baca kayak zikir gitulah, zikir gitu. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dizikirkan 1000 kali itu startnya dulu udah di jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu banyak lah amalan-amalan gitu. Gua lupa apa aja amalannya gitu, tapi sebelum itu juga ada amalan-amalan biar bisa terbuka gitu ya mata batinnya gitu. Oh, jadi benar Mi, gua potong ya, lu ikut kebatinan itu emang lu pengen ngelihat alam gaib atau gimana tuh? Gua sih gini, sebenarnya gua diajak ya, bukan ya, memang keinginan ada gitu. Cuman memang ya selain penasaran, kepo gitu kan, gua tuh juga apa ya istilahnya, diajak gitu. Hanya ya udah nih, coba lah gitu kan. Terus akhirnya gua apa istilahnya tuh mencoba, dikasih sama teman gua tuh yang bisa amalannya tuh, gua amalin sama 4 orang tuh. Ya di situ mulailah terbuka tuh, nanti ada kayak
teknik-teknik raga sukma gitu, apa tubuh keluar dari badan, dari raga, nanti kita bisa keliling lihat sekitar gitu, lihat apa istilahnya itu yang di sekitar kita. Lalu ntar juga apa istilahnya itu ada juga kita itu bisa melihat secara zohiriyah itu yang terlihat secara mata, secara fisik gitu ya, ada juga gitu. Ngeri juga ya. Tapi bentar, lu tuh ngelakuin kayak gitu tuh ada efek samping nggak gitu? Kayak ya kayak lu tahu kan, kayak pemakai narkoba kan ada efek sampingnya gitu. Kalau itu sendiri apa efek sampingnya kira-kira? Kalau efek samping sih kayaknya nggak ada ya. Maksudnya gua mungkin karena bisa kontrol gitu tadi ya. Itu gua pas MTS gitu. Iya gua baru inget ternyata itu bukan SMK kelas 1 guys, MTS kelas 3 gua baru inget. Itu lama banget sih gua. Sekarang udah umur berapa, itu masih umur berapa, jadi agak samar-samar tuh ingatan. Tapi MTS kelas 3 itu gua memang sering beberapa pertemuan gua melakukan seperti itu, dan ya gua melihat gitu. Pertama itu percobaan di masjid gitu ya, lihat di sekitar kayak istilahnya jin-jin muslim gitulah ya. Gua kayak lihat ini kayak bukan kalajengking sih, kayak orang tua, terus abis itu ular yang di depan masjid itu ada ular gede banget gitu. Itu seriusan nih? Ya serius gitu. Ya gini Ji, apa ya, gua tuh dulu tuh apa istilahnya, gua belum paham tuh istilah-istilah kayak self suggestion dan sebagainya gitu. Gua belum paham gitu, belum paham apa istilahnya, istilah psikologi gitu. Kenapa apa nih relasinya tentang lu buka batin sama self sugesti yang itu hubungan di dunia psikologis? Gini ntar itu ceritanya ntar aja ya Jia. Intinya adalah gua dulu itu sangat percaya sekali gitu manusia itu bisa melihat hal-hal seperti itu gitu, karena gua dulu merasakannya gitu. Tapi semenjak gua di Rukia kelas 3 MTS kan, ya pas mau lulus lah di Rukia sama guru agama, habis itu nggak bisa. Oh jadi gini benar ya, lu dulu ikut kebatinan, terus setelah di Rukia nggak bisa lihat lagi gitu? Iya udah nggak bisa gitu. Jadi cuman itu tadi sebelum apa istilahnya tuh, itu kelas 3 MTS itu mungkin gua awal-awal naik kelas 3 atau pertengahan semester gitu. Intinya pas mau lulus itu duduknya udah nggak bisa lagi gitu. Dan gini, gua tuh memang lihat beberapa penampakan dulu kan, pernah kan setelah membuka mata batin dengan zikir-zikir gitu kan, itu gua tuh melihat kayak sekitar gitu kan, ada kayak mata satu piring gede, mata satu kayak piring gede. Terus habis itu lihat orang tua di kamar mandi, tapi itu pas posisi memang pembukaan, jadi nggak bisa terbuka setiap saat gitu. Jadi kalau gua lagi gak amalin ya nggak bisa lihat gua kayak gitu. Terus habis itu selesai amalia, gua jalan-jalan ke MI, itu memang ada kisah ngeri-ngeri sedap gitu Ci. Jadi gua tuh dulu ya, gua kan di MI sama 4 orang, nama inisialnya K, N sama J gitu, K, N sama J gitu. Itu memang di situ gitu. Sebenarnya ada satu anggota kita namanya A, tapi dia nggak datang. Lah si A ini karena ada kepentingan itu nggak bisa datang. Lah itu jam 2 pagi kita kan awalnya jalan-jalan biasa di MI, di aula yang gelap. Itu pertama itu bau anyir, serius bau anyir, bau telur busuk apa gitu, aduh nggak enak guys itu baunya.
Kita jalan mau ke aula, tiba-tiba kita melihat sesosok wanita yang rambutnya panjang, bajunya putih, gedong bayinya warnanya hijau, mukanya kayak hancur, itu ngambang di atas gitu, kakinya kagak nyentuh tanah, kayak begitu ceritanya ya. Jadi itu kaki kagak nyentuh tanah ya, kayak lu tahu proyeksi lah, kayak proyektor gitu. Dan gua gini, pas di situ itu memang ada beberapa teman gua, contoh salah satunya si K sama si J, ini dia ketakutan gitu. Yang paling takut ini si J gitu. Si K ini nggak begitu bisa lihat karena dia ini kurang peka ya, walaupun udah diamalin udah apa, dia kurang bisa lihat gitu, nggak tahu, mungkin dia ngakuin apa gitu, nggak tahu, gua kurang konsentrasi atau apa, gua nggak tahu, tapi dia masih susah lihatnya. Tapi dia takut juga, dia takut tapi nggak setakut si J. Ya si N ini kayak leader gitu, leader di dalam kelompok kami. Lalu gua, karena orang 4 tuh yang nggak takut lah, walaupun duanya takut, tapi karena kita kan 4, gua mikirnya gitu ya, gua nggak takut gitu. Akhirnya minta saran ke N, ini diapakan, kita coba samperin. Pas disamperin dia ngejauh, pas kita ngejauh dia mendekat gitu. Jadi ini apa ya, kayak bentrokan energi atau apa gitu. Akhirnya coba pakai tenaga dalam, dia makin mundur, akhirnya ngejauh lah si apa istilahnya penampakan itu gitu Ji, itu sebelum gua di Rukia. Oh, oke, gua nangkep nih. Jadi gini ya Mi, lu tuh dulu apa istilahnya, setelah melakukan amalan itu lu akhirnya coba jalan-jalan nggak sengaja ngeliat penampakan gitu kan. Terus ada 2 orang yang takut itu, habis itu tapi lu nggak panik karena lu 4 orang waktu itu, bener kan? Iya benar gitu ya, tapi itu nggak lama sih, maksudnya paling cuma setengah jam sejam lah, nggak lama. Habis itu memasuki subuh udah selesai gitu ya. Gitu pengalaman horor gua gitu. Lah ini Mi, kan lu singgung dulu bisa begituan ya, tapi sekarang kok lu malah nggak percaya gaib gitu. Lu malah kayak apa ya, hal kayak gitu nggak ada, karena katanya lu bilang tadi singgung self suggestion gitu kan. Iya gini, sebenarnya gue bukan nggak percaya gaib ya, gue harus ralat, gue percaya, tapi menurut gue gaib itu nggak bisa dilihat, karena gaib itu hal yang nggak kita ketahui ya. Sama kayak gini, lu sebenarnya lu tahu kan barang-barang di pabrik yang memang belum didistribusiin kayak ke konsumen, ke toko-toko, ke agen-agen, itu kan barang mentah pabrik itu kita nggak tahu apa kayak apa wujudnya, yaitu apa istilahnya barang gaib itu ya, termasuk barang gaib juga. Oh gitu benar. Jadi gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, entah itu istilahnya nggak harus apa ya, nggak harus hantu-hantuan gitu ya, bisa kayak barang. Iya ya, jadi gini ya, gaib itu kan ada 2 kalau di Islam itu, ada mutlak, ada nisbi. Nisbi itu relatif, yang mutlak itu yang kita bener-bener nggak akan bisa lihat, kecuali kita udah mati itu baru kita bisa lihat itu gitu. Kayak contoh misalnya alam kubur, kita nggak bisa lihat karena itu gaib mutlak gitu, kecuali kalau kita masuk alam kubur baru kita bisa lihat. Tapi kalau gaib nisbi ini kayak kita kita nggak pernah beli barang gitu, terus barang itu mungkin ada di Shopee atau di mana gitu, kita nggak pernah lihat barang itu gitu kan. Tapi kalau di Shopee masih bisa dilihat sih, maksudnya kalau di pabrik belum turun barangnya, nggak tahu itu buat produk apa gitu, furnitur atau apa kan nggak tahu kita gitu, karena belum didistribusiin, belum ditaruh di agen-agen tuh barang, belum taruh di toko-toko gitu kan, jadi kita nggak tahu itu apa gitu. Itu yang nisbi lah. Apakah penampakan yang gue lihat ini penampakan yang nisbi atau
nggak yang nisbi atau mutlak gitu, karena kan bisa dilihat ya sebenarnya itu self suggestion ya. Setelah gua pelajari dunia psikologi, gua ini sebenarnya lebih ke ini sih, belajar di internet, tapi ketika logis ya gua ambil gitu. Jadi sugesti diri, ketika kita sudah mensugesti diri kita, dan ketika kita melakukan sesuatu hal, kita akan bisa melakukan hal-hal tertentu adalah sugesti dalam diri kita. Sama kayak lu tahu kan hipnotis gitu. Hipnotis itu ketika di sulap-sulap zaman dulu itu ya, kayak ada acara The Master gitu, itu ketika lu nempelin jempol dan nempelin telunjuk lu, dan lu bayangkan ada lem gitu, dan lu makin lepaskan itu nggak akan bisa gitu, karena lu menganggap pikiran lu merekam seakan-akan itu ada lem yang kuat gitu, padahal nggak ada apa-apa, itu cuma pikiran lu aja gitu yang membuat itu seakan-akan ada lem. Yaitu penampakannya juga sama kayak gitu, yaitu yang pertama. Lalu yang kedua ada ya, sebenarnya di Islam sendiri kan bilang kalau penampakan itu ada, dan memang sahabat itu pernah ditambahi penampakan hantu dan sebagainya. Tetapi bukan lantas penampakannya adalah penampakan yang sebenarnya. Kayak gini loh Ji, kayak proyeksi gitu kan. Proyeksi itu ya, kita memproyeksikan sesuatu itu kan bukan sebuah kenyataan realitas yang sebenarnya, tetapi itu hanya gambaran yang dihasilkan dari layar gitu loh, yang dipancarkan dari alat yang namanya proyektor kan begitu. Jadi ini sama sih sebenarnya Ji, untuk apa ya istilahnya, untuk penampakan ini bukanlah wujud dari jin itu gitu. Dia itu dibilang proyeksi iya, tapi tidak memproyeksikan wujud asli gitu. Kayak kita inilah VTuber ini kan wujud aslinya goib gitu. Kita ini hanya penampakan yang dibuat-buat gitu, yang kita buat sendiri. Aslinya ya masa kayak Kagami ini rambutnya biru begini, masa jaketnya kayak gini, kan enggak begitu. Oh iya gua nangkep. Jadi begitu ya. Jadi berarti lu punya dua sisi pandangan, bahwasanya dalam psikologi itu disebut self suggestion. Jadi lu ngadain apa istilahnya, agar lu bisa lihat itu tadi. Kedua ada penampakan. Nah ini yang nomor 2 ini penampakan. Lu kan orang berempat itu kalau self sugestikan pasti berbeda semua yang dia. Tapi ini kan sama. Gua bisa bilang begini nih. Itu memang penampakan tapi bukan wujud asli. Iya bisa dibilang gitu. Jadi jin itu kita nggak tahu wujud aslinya gitu. Sekarang kan viral tuh pesulap merah, dia kan bilang kalau ada orang yang bisa lihat jin, gua tulis angkanya gua tunjukin ke jinnya, terus orang yang indigo itu tanya ke jinnya, lu lihat angka berapa, pasti dia cari alasan gitu. Jadi intinya indigo itu nggak ada. Indigo itu nggak ada, orang yang bisa lihat hantu gaib itu nggak ada, tapi orang yang lihat penampakan itu ada gitu. Itu hal yang berbeda ya, antara bisa mata batin sama lihat penampakan itu hal yang berbeda ya. Paham kan sampai sini? Paham. Berarti lu meyakini bahwasanya gaib itu ada, dan gaib itu bisa memberikan proyeksi ke dunia nyata, kayak hantu misalnya menampakkan dirinya itu, tapi bukan wujud asli gitu ya. Ya kayak gitu, bukan wujud asli, sama kayak VTuber gitulah ya. Intinya mirip-mirip lah sama kita VTuber gitu, kayak gitu. Tapi gua percaya hal-hal gaib, percaya. Kan gini Ji, di agama kan surga, neraka, Tuhan itu kan gaib gitu. Pesulap merah juga pernah bahas ini kan gitu. Jadi pengalaman horor gua itu, gua pernah ikut kebatinan, tapi karena habis gua diruqyah kan nggak bisa. Habis itu gua iseng-iseng lihat YouTube gitu, lihat kayak pembahasan self sugesti dalam diri, tahu-tahu keluar di beranda tuh. Gua tonton dan ternyata memang sugesti gitu. Dan untuk penampakan memang yaitu bisa, tapi bukan wujud asli kayak gitu. Ya itu sih pengalaman horor gua sih. Lihat-lihat kayak begitu, itulah buka mata batin Raga Sukma gitu. Terus
habis itu lihat penampakan wanita gendong bayi, mukanya hijau kayak hancur gitu, kayak begitu gitu. Oh ya ya, gua paham. Jadi sampai sini gua mengerti ya, kayak gitulah guys pengalaman dari VA Kagami. Ini pertama kali ya lu first time pengalaman horor lu di channel Gereja Agung. Ya ini first time gitu, karena lu kan bikin konten yang ngeri-ngeri gitu, jadi gua cerita yang ngeri-ngeri gitu lah, walaupun agak nyerempet horor campur-campur rasional gitu ya kan, nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, yang penting masih topik lah, masih horor lah gitu. Ya kayak begitu guys. Jadi kalian yang mau subscribe channelnya VA Kagami, kalian klik link di bawah aja. So kayak gitu aja percakapan gua sama VA Kagami, gua Gereja Akuma dan Gua VA Kagami. kami berdua pamit undur diri. See you next time.